afdol ya kalau orang Purwokerto nggak nge-review salah satu toko roti tertua di Indonesia yang ada di Purwokerto. Apalagi kalau bukan Roti Go. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama generasi keempatnya guys, Dimas Go. Nah guys, nih aku bersama Koko Dimas. Halo. Nah, ini adalah generasi keempat ya. Keempat, iya. Jadi waktu itu tuh aku udah pernah kesini janjian sama mamahnya Dimas ya. Ros Mama ya? Iya kan? Iya, udah lama banget udah ya. lama banget. Terus 3 tahun lalu kali itu ya. Iya, sebelum mama nggak ada ya kayaknya Iya. ya. Terus habis itu mamanya sakit ya. Iya, Mama memang sakit sudah lama. Terus nggak sebenarnya. jadi ya. Iya. Sampai sekarang akhirnya ketemu sama generasi keempatnya. Nah, ini lagi di dapurnya Roti Go. Lagi Iya. bikin ini roti apa nih? Nggak afdol kalau cuma ngeliat deh, mesti buat. Boleh ya? Boleh. Aku udah pengen banget nih, nggak pernah bikin roti, kali ini langsung bikin Roti Go di tempatnya. Iya. Kalau ini roti apa nih? Ini roti fonda. Ini Roti fonda. Ini zamannya Mak berarti ya yang buat dia rotinya nih dari roti mari yang remuk-remuk itu sama apa isinya kismis sama coklat. Oh gitu. Jadi iya. udah roti diremukin lagi. Iya, roti diremukin lagi buat kayak taburannya di luar. Oh. Dalamnya isinya coklat sama kismis. Coklat sama Ini salah satu kismis. dari zamannya Mak sih dulu udah Ini ada. berarti yang salah satu yang legend lah ya. Iya, yang Oke, ini salah satu yang legend. Aku malah belum menamakan namanya ini ya. namanya fonda. Kalau Namanya fonda. awal mulanya kenapa dinamain fonda, aku juga nggak ngerti. Cuma Belum namanya sampai tanya ya, sekarang zaman dibilang. dulu belum Iya. tanya ya, tiba-tiba udah ada aja Belum namanya. kepikiran. Belum ya, kepikiran. Oke. Belum tempatannya. Ayo kalau mau coba buat, Boleh, gimana nih cara buat? Mas dibantuin coba contohin satu ya. Oh gitu. Terus digulung. Terus digulung. Kayak ngelipet risoles ya. Oh. Terus ya, dan taruh situ aja nggak apa-apa. Mari kita coba nih. Iya. Ini adalah roti fonda Ya. dari pakai apa ini? Meses. Yes, ya. Kurang nggak? Kurang Maksudnya ya? kurang, nanti dimarahin pelanggan. Aku terlalu pelit ternyata. Ya, kalau kita Segini. memang yang kita pertahankan isinya juga memang banyak tuh. Oh, kurang lagi. Iya, kurang Oh dikit guys, lagi. isinya Iya. banyak banget. Ya, Terus sama ini kismis ya. Oke, baiklah. Ini kismis Ya. segini. Terus dilipet kayak kita Kayak ngelipet risoles. bikin risol Ya. katanya. Dari Ya. sini dulu. Ini dimasukin dikit. Oh, jadi dimasukin, nggak- baiklah. Gini ya. Ya. Set. Terus tadi ke sini bukan sih? Enggak, ini dulu. Oh, kanan baiklah. kiri dulu ya. Sini. Heeh. Terus ini. Nah, terus ini kaki tarik, terus digulung. Jadi seperti ini bentuknya. Gulung ke depan. Gini. Ya. Oh, Ya, ya. Wah. Wah, multi talented ya. Kayaknya Ternyata aku ya. cocok kerja di sini. sudah jadi guys roti fonda. Aku jadi pengen makan ya. Iya, Sini. ininya dari Udah ini gitu nggak aja, ditawar-tawar ya. gini. Boleh. Ya, oke. Ininya dari remahan roti mari. Roti mari, iya. Oke. Remahan roti mari, iya. Jadi ini Jadi nih. rasanya dari dalamnya manis, luarnya juga ada gurih-gurihnya. Dalamnya manis, luarnya ada gurih-gurihnya. Ya. Roti fonda. Ini salah satu roti yang legend di Roti Iya, Go. zaman ya. dulu, iya. Oke, kita Oke. coba yang lain. Coba yang lain. Ya. Nah, ini contohnya nih, Ini kalau udah siap dipanggang nih begini. Nih, yang sudah siap dipanggang roti fonda guys. Ke belakang aja yuk, lihat Belakang. Oke, pastry zaman dulu ya. Pasti zaman dulu, betul. Terus ini kayaknya kacang nggak sih? Aku pernah Betul. makan. Apa mete ya? Isi kacang mete. Oh, bener Kita pakai kan? kacang mete. Ini nih yang dinamain amandel. Ternyata kayak gini. Ini apa? Oh, ini mete namanya. Ala mandel digulung. Salah ngomong. Kita harus Ternyata recheck ya. generasi keempat belum hafal. Nah, bisa. ini roti mete, ini salah satu roti zaman Dulu juga. Ya, awal roti Go. Salah satunya selain roti tradisional, kita juga ada Keren banget adonan ya. pastry. Jadi zaman Semuanya dulu dibuat nggak cuma handmade. bakery ya, tapi Bukan ada bakery. pastry juga. Ada pastry, ya. Terus ini dari kacang mete. Kita pakai kacang mete. Terus emang dari dulu itu didesain gini. Oh iya. Ternyata zaman dulu udah estetik guys. Pak Giman, Oh iya Pak, mungkin siapa? kasih contoh Kak. Dia suruh ikut buat, suruh masang-masang. Mau? Oh ya, boleh masang-masang. Aku biasa masang pita. Sekarang Nah, mau iya. pasang Rapi kalau roti. buatannya dia. Mudah-mudahan ya kan aku juga biasanya sekarang banyak. Kalau mau coba, boleh. Oh ini guys, ini nggak sih? Nah, ini bentuknya gini. Ini bentuknya. Bapak kerja dari zaman kapan Pak? Kok zaman kapan? Tahun kapan Pak? Oh, udah lama ya, udah Lupa. 20
Hampir 20 tahun kali ya, Pak. 21 tahun. Oh, Dimas waktu itu masih kecil ya? Ya udah. Masih nangis-nangis ya, Pak ya? Enggak lah, 21. Oh iya, udah gede ya. Jadi ini gimana nih caranya? Mau coba? Mau coba yang ini biarin aja. Kak, ya. Ini kalau ini Contohin. panjang Nih, soalnya kita, susah. Iya, oke. Ini apa sih? Dari apa sih? Itu kulit pastry sebetulnya. Oh gitu. Iya, kurang nempel. Ya, segitu. Gini guys. Jadi prakarya ya, sebetulnya kayak prakarya gitu ya. Dan satu-satu gitu, ya ampun niat banget. Kita ini potol, Pak. Diputus aja nggak apa-apa. Yang panjang. Disambung. Oh, disambung. Baiklah. Ini nanti kalau ada yang nggak nempel berarti buatanku. Nggak, udah diolesin telur. Oh, diolesin Iya. lagi. Oke. Jadi semuanya di sini tradisional ya, nggak pakai mesin yang cetakan gitu. Enggak. Memang kita mempertahankan itunya. Jadi itu juga yang membuat roti go itu kayak produksinya nggak bisa Nggak bisa banyak. Nggak bisa banyak. Jadi Iya. memang limited, yang mau langsung antri. Nanti kalau lagi lebaran ya ampun antrinya. Terus kalau roti pisang tuh ya aku suka banget. Matangnya jam 1 biasanya ya. Bentar lagi Oh, matang. bentar lagi matang, guys. Nanti kita lihat itu di belakang lagi mulai panggang, baru Oke, itu keluar. enak tuh. banget loh roti pisangnya. Udah Tuh, mulai mulai matang? matang. Iya, nanti kita lihat ya. Oke, mari kita lihat ini Pak selanjutnya, Ya. Pak. Oh, belum diselesaikan. Oh, mau ke tempat lain aja. Oke. Pak, tinggal dulu ya, Pak. Yang penting udah coba. Di salah satu yang Best seller nggak best seller, sih? Iya. Nah ini ya roti pisangnya roti go itu paling enak sedunia. Gede, harganya ya 8 ribuan ya, kayak yang coklat Ya, 8 keju. sampai 10.000. Iya itu, kita itu lah begitu dibuka, wow pisangnya itu ada madunya loh dalamnya. Karena memang mateng gini nih. Tapi memang pisangnya, kalau pisang ini memang kalau dari Banyumas itu memang rasanya beda sih, kalau saya lihat lebih enak sih Oh, dibanding ini daerah semuanya lain. dari Banyumas. Dari Banyumas ya, Oh. mayoritas dari Banyumas. Tadi aku kayaknya lihat kayak harus dibuka dulu ya, maksudnya nggak pisang fresh gini langsung digulung itu nggak sih? Oh, kalau yang isian memang pisangnya digoreng. Kalau pisang yang gitu. polos itu nggak digoreng, dia langsung dipakai. Iya. Oke, mari kita lihat roti pisang yang legend itu. Ini kita keringan juga produksi keringan. Ini kan lagi musim Lebaran ya. Jadi memang keringan lagi banyak peminatnya. Aku juga sering order roti kacang, Iya. roti go, enak banget, gurih, asin. Nah, keringan kita juga masih manual produksinya. Oh gitu, Jadi pakai tangan. pakai cap-cap gitu ya? Iya, jadi lagi-lagi memang nggak bisa, volumenya nggak bisa Nggak banyak. bisa banyak. Tapi Iya. itu justru yang dicari guys. Bentuknya ya. Ini. Ini namanya Crunchies ya. Namanya Crunchies karena kalau dimakan cius-cius gitu kan. Bener ya Pak? Ya Mbok. Oh, Crunchies kata Bapak pakai. Kalau ini irut. Nah ini irut ya, kalau yang punya asam lambung Mas, Ya. ini tuh cocok. Bener nggak Pak? Tuh makan yang banyak. Belinya di mana? Iya. Namanya apa? Wah, hebat deh. Pokoknya, ya. Marketing tersembunyi. Iya. Dia Ini nggak pakai irut ya? tepung terigu loh. Pakainya tepung apa? Tepung apa, Pak? Aduh, ini masih tanya ini. Apa? Aci kambing. Namanya aci kambing. Aci Ya, tepung kambing. aci pati lah sebetulnya. Pati itu dari singkong nggak sih? Iya. Oh ya, itu bikin katanya tuh kalau di perut itu dingin. Tuh. Katanya. Jadi kalau yang punya takut GERD atau apa itu makanya irut bagus Ini buat lagi kesehatan. dibuat jadi kalau bentuknya kadang-kadang ya kita coba serapi mungkin ya, cuma karena kita pakai manual jadi produksinya bagaimanapun ada beda-beda Ada dikit. unik jadinya Ya. unik Tapi itu ya. ciri khas kita. Iya. Kalau bapaknya lagi mau gede ya gede gitu ya Pak. Enggak lah, kita kan sudah lama dia. Sudah lama ya? Tekanan sini, tekanan pokoknya. Sudah otomatis jalan gitu ya. HP-nya tambah kecil nih. Tapi kan nanti digeramin, jadi sama aja isinya Iya, kan. iya. Seumuran, satu angkatan dong kita. Oh, menakutkan guys. Orang kuat guys. Masuk ya. Berat ya. Coba ya, kita coba ya. Set. Nah, ini gini aja. Z. Terus aku tidak berani ngambil karena aku tumpah. Itu masih dalam ke dalam loh. Hah? Jadi Mau masukin? mau Kirain masukin. keluarin. Ini belum kan ya, Mas ya? Oh, kalau masukin masih berani. Ya.
Set, Ya. set. Nah ini kita uniknya kalau pakai tungku gini, yang tengah ini kan Set. lebih panas dia daripada yang pinggir. Iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang baker tuh harus muterin, mindahin, dirotasi gitu ya. Iya. Keren banget loh, itu bisa Kalau nggak sampai bisa, berapa bisa. loyang, Pak? 18 loyang sekali manggang. Manggangnya dari jam berapa? Jam 5 pagi udah mulai manggang. Berarti ngadonannya dari... Nah itu uniknya roti go, karena kita roti tradisional itu pure nggak pakai pengembang. Jadi kita ngadoninya nanti sore jam 2. Nah nanti dia biar proofingnya betul-betul 10 sampai 12 jam. Setelah itu pagi-pagi baru bisa dipanggang. Oh, jadi Jadi nggak sore instan. Iya. di adon dulu, Adon dulu. dibiarin Iya. ngembang alami. Ngembang alami, iya. Baru paginya. Ya, kalau zaman sekarang kan orang banyak bilang sourdough ya. Iya, Itu- iya, iya. Itu seperti itulah. Oke. Tapi kita mengembangnya dari sourdough-nya itu. Pantesan ya kalau di sini tuh ya, Ada kecut-kecutnya. ada baunya kalau di tempat roti yang baker yang modern itu kan baunya kayak apa sih butter gitu ya. Kalau di sini baunya kecut si sourdough itu nggak sih? Sourdough, betul. Dari zaman dulu lu khas banget kalau ke roti go itu ya Iya. baunya langsung sereng si Iya, sourdough. kalau roti yang tradisional itu Iya. kita masih pure nggak pakai kimia pengembang segala Oh, macam. tapi ada yang bukan pakai Kalau yang matang siang itu resepnya resep kuno, tapi kita ada improvisasi di. Oke. Iya. Oh, ada Oh, ada pesanannya. pesanan. Nah, ini setelah tadi dibuat, digunting-gunting begini. Jadi rapi banget, jadi bagus ya. Nah, aku selalu kepo ya kalau di tempat yang legend-legend itu karyawan terlama itu yang mana? Ternyata ini nih salah satunya. Pak siapa, Pak? Pak Narsim, Pak Narsip. Udah kerja berapa lama, Pak, di Rotigo? udah lama. Ya, 40 tahun. 40 tahun. Iya. Seumur aku berarti, tahun 85-an, 84-an. Iya. Dimas masih bayi. Dia masih bayi. Oh iya beneran? Iya. Oh, jadi tahu kerewelannya Dimas kayak apa, tahu ya, Pak ya? Tahu. Suka ngerusuhi, bikin roti gitu ya, Iya, nitili iya, gitu iya. ya. Iya, iya. Iya. Dulu karyawannya waktu Bapak di sini berapa orang Pak kira-kira? Dulu yang sekitar 15-an lah. 15. Kalau sekarang berapa, Dim? Yang laki gitu. Oh, yang laki, tapi sekarang tambah perempuan. Nama perempuan. Dari dulu Bapak itu bikin roti apa? Yang paling suka yang paling ahli. Ya, bikin, ya nggak mesti lah. Oh, nggak Kadang mesti. Kering. Ini pakai Kering. kering. Ini Terus? bolu. Bolu. Kalau ini roti apa nih? Ini bolu kolomben. Bolu Kolomben. Kolomben. Heeh. Terus kalau yang paling suka, udah pernah makan semua kan rotinya? Udah pernah nyicip? Iya, udah. Udah. Paling suka apa rotinya? Nah, ya, Menurut Bapaknya kok maksudnya ya, ini ya suka. suka. Ya, Yang paling seneng ceritanya. ya itulah roti Roti apa? yang di depan itu. Yang di depan. Coklat. Roti coklat paling seneng. Roti manis nggak suka? Ya suka. Suka. Itu katanya paling jadul ya Pak, roti manis ya? Itu paling jadul. Ada ceritanya. Nah, nanti kita mau tahu ceritanya guys. Roti manis itu katanya ada cerita tersendiri. Makasih ya Pak. Iya. Ini nih ya, isian dari roti pisang, roti goyang legend itu. Ini pisang raja dari Banyumas. Katanya kalau nggak dari Banyumas rasanya lain guys tuh. Berkilau gitu ya. Pantesan kalau kita makan ada madunya gitu dalamnya. Nah, ternyata ini tuh tungkunya tadi gimana? Kita masukin kayu bakar dulu, terus Ke dalam tungkunya. dalam tayang tunggu. Itu kan ada kayu bakar tuh. Heeh. Kayu bakarnya kita masukin, terus Terus? kita bakar dulu sampai kayunya udah jadi areng. Arengnya dikeluarin, baru pawonnya Oh, siap dipakai itu. buat panggang. Kirain tuh dalam pikiranku tuh kayunya di bawah si tungku gitu. Iya, enggak. Ternyata di dalamnya Iya. pantesan. Jadi harus panas dulu ya Betul. dalamnya. Terus Panasnya panas harus rata dulu. Jadi Luar kita biasa, nggak ada repot. baranya ya. Jadi cuma pakai panasnya dari Iya. sisa panasnya aja. Sisa buat panasnya panggang. di dalam itu ya. Iya, Repot banget ya guys. itu yang Jadi susah ditiru sih. Males toko roti zaman ya, sekarang tuh males. prosesnya jadi panjang ya. Iya. Nih, Sebenarnya nanti jadi costly juga kan. Jadi Iya. nggak cepet. Jadi Bener. kita produksinya nggak bisa cepet. nggak bisa cepet. Iya. Terus kalau misalkan mau produksi lebih banyak, waktunya udah keburu habis kan, panasnya Panasnya sudah dingin. udah dingin. Iya, Nah, suhunya udah menurun. udah menurun. Jadi untuk
manggang lagi butuh waktu 2-3 jam lagi buat Buat manasin manasin aja. si ovennya, si Tungkunya tungkunya itu itu, ya, betul. luar biasa. Iya. Bener-bener Ini repot. uniknya kita sebenarnya di sini. Iya. Salah satu keunikan kita di sini yang memang terus kita coba pertahankan ya. Jadi biar rasanya itu juga sama, Ciri khas, aromanya, ciri khasnya beda sama yang lain. Gitu. Selain tungku, ada juga kita sourdough-nya. Jadi itu kalau namanya tuh kayak babon atau babon lah ya. Kita ngomongnya dari kakek nenek ngomongnya babon. Babon. Itu sebetulnya kayak sourdough-nya. Yang Nah. katanya dikasih makan itu ya. Itu harus dikasih makan sehari 2 kali makannya. Serius. Kalau kita kan 3 kali. Kita 3 kali Nah, ya. dia 2 kali. Oh, Ya. nanti kita lihat si Nanti kita babon. lihat ya. Nih, yang cuma Rotigo yang punya. Namanya Ya. babon. Nah ini yang turun menurun sebetulnya ininya. Ininya ya. Iya, jadi Ini ini. berarti yang dari tahun 1898 itu. Nah itu yang nggak tahu. Kira-kira lah ya. Kira-kira. Kira-kira iya. ya. Jadi nggak Iya. pernah habis. Harus dikasih makan terus. Jadi kalau kita misalkan hari ini mau produksi 10 kilo, kita membuatnya nggak 10 kilo, pasti lebih dari 10 kilo. Oh. Misalkan 12 kilo, gitu. 2 kilonya tuh kita simpen untuk Simpen. besok. Terus ditambahin lagi 10 kilo lagi. Kalau misalnya mau 10. Iya, Nanti disisain lagi. iya, kira-kira seperti itu. Nah, dia harus dikasih makan, nanti dia tumbuh. Oh. Jadi dia kan Mengembang fermentasi kan, iya. Oh, Nah ini yang gitu. dipakai untuk seluruh isian roti di Roti di Rotigo, Rotigo. baik roti yang tradisional maupun roti yang Sudah makan dimodif. siang yang sudah Oke. dimodif ya. Jadi kalau Sebetulnya kalau roti siang itu, roti siang itu sama resepnya sama resep tradisional. Dia hanya ditambahin ada pengembangnya supaya bisa lebih cepat jadi kombinasi. kombinasi. Karena Iya. buatnya siang. Siang Bener nggak? Iya. Kalau yang pagi, kalau nggak itu nggak cukup ya waktunya nggak ya. cukup waktunya. Karena harus pakai ini lama ya. 12 jam 12 jam. untuk baru siap. Iya. Oke. Jadi kalau zaman sekarang ya, toko roti itu lagi booming ya, sourdough ya. Iya. Nah, Rotigo itu udah dari zaman dulu sudah pakai ya. Sebenarnya karena zaman dulu nggak ada pengembang ya. Iya, Jadinya alami. mau nggak mau dia harus buat pakai alami. Oke, dan Iya. ini katanya kalau sourdough kalau yang digadang-gadang sekarang kan lebih aman ya. Iya. Karena nggak bikin apa sih asam lambung gitu-gitu Iya. ya. Karena lebih Lebih alami, ringan, ya. nggak pakai fermentasi buatan gitu ya. Untuk yang punya asam lambung ya. Iya, Iya. katanya lebih bagus. Nah, ini nih yang sudah legend. Jadi kalau zaman sekarang lagi pada booming sourdough, Rotigo udah dari zaman dulu, guys. Karena zaman dulu nggak ada. Karena zaman dulu nggak ada sebenarnya alasannya ya. Bekas orang toko roti juga Nih, dulunya. pisang dari Banyumas baru datang, lagi kulakan. Taruh di Oh, sini, coba nanti ketemu dulu dimasukin sama gudang, dimatengin dulu. Ini dari Banyumas asli, guys. Bentar, Mas. Pisang raja. Nih, guys, roti manisnya. Ini tadi Ini dari zaman dulu yang paling awal. awal ya. roti Jadi manis. aku sebenarnya punya cerita ini ya, tantenya si Tony, Heeh, si videografer itu. heeh. Kalau aku ke Semarang, selalu oleh-olehnya cuma minta roti Roti manis manis ya? Rotigo. Karena katanya itu dulu waktu kecil sekolah selalu bawa bekalnya ya? itu Rotigo gitu. Jadi sampai sekarang kalau aku ke Semarang bawa oleh-olehnya cukup roti manis Rotigo. Nah ini karena memang dalamnya sebenarnya kopong ya, nggak ada Kopong apa-apa ya. Ya polos ya. Nah, Tapi orang seneng banget. karena ini memang kalau rotinya kita kan cukup berat ya. Rotinya kategorinya cukup berat Iya. karena ini memang tadi kita udah lihat sourdough itu kan. Nah, ini pure pakai sourdough itu. sama ada adonan tambahan untuk roti manisnya. Tapi mungkin ini yang lebih apa ya menggambarkan si sourdough itu ya karena Iya. dia tidak ada isian Nggak ada- apapun nggak ada ya. isian apa-apa, iya. Nah, jadi yang mau tahu rasanya Cuma manis ya, bukan Manis, yang asin, ada bukan, gulanya. bukan tipe roti asin. Oke, nah ini nih. Sut, sut, sut. Sut. Yang legend. Lin, Nih, minta roti sobek, manisnya. Iya. Rotigo. Ini tuh apa aja lah. kalau orang zaman dulu yang orang Purwokerto tuh selalu kangen sama roti manisnya Rotigo. Ini nggak pakai susu kan? Enggak, Nah, ini yang papahku selalu cuma ini yang dia bisa papahku campuran makan. sebenarnya campuran terigu sama gula aja sih. Iya, Iya. karena nggak pakai susu. Papahku tuh nggak doyan susu. Terigu, gula sama sourdough. Gom. Ciri khas roti kuno. Tuh, guys. Sama ini, Apa tuh? sini Lin. Nah. Oh, Sama ini ini juga. bedanya nih kalau kata orang tua, kalau roti kita itu karena memang rotinya padat ya.
dia udah tekan gini dia akan balik gitu loh. Oh, tadi aku udah hati-hati sih sebenarnya takut kepeng enggak ya? Iya, iya, ini nggak gepeng dia. Tuh, Dia balik. Iya. Oh iya. Karena memang isinya padat ya. Karena kita nggak ada, yang ini kan pure nggak ada pengembang kan. Tuh, jadi ciri-cirinya Sourdough, gini nih. Rotinya padat. Jadi ya. nggak perlu takut kayak penyek gitu Ya, ya. kalau kita gini ya Iya penyek, sih, ya, kalau itu kan kepeng memang juga. sengaja dipenyek Iya. ya. Ini kamu coba. Iya. Nggak perlu coba sih, udah sering. Emang nggak ada apa-apanya aja enak. Terus ya, kalau anakku makan tuh ya, sukanya guys, ini nih. Dalamnya. Bukan. Oh, kulitnya. Kulitnya tuh diginiin, dimakan terakhir. Siapa yang kayak gitu? Tapi ada juga loh kalau aku malah sukanya dipenyet gitu. Beda-beda ya. memang ya. Beda-beda ya. Iya. Tapi emang enak loh. Nggak perlu isian apapun sudah enak. Terima kasih. Yang belum pernah makan roti go wajib banget sih. Cobain roti. Ini dari zaman dulu roti yang benar-benar pure originalnya. Benar, ini yang pure original. Iya. Jadi Sama- kalau Iya. kayak orang lagi mau makan apa ya, kuah sop ya, sop kan harus cicipin dulu tanpa sambel ibaratnya, biar tahu kaldunya tuh enak nggak sih gitu Nah, kan. ya. Nah kalau roti go ini kayak gini aja nih, contoh roti yang bener-bener Pure nggak ada isian adonannya. apa-apa, Iya. pure adonan, udah enak. Enak banget. Selain roti manis yang 100% kita pakai sourdough dicampur adonan-adonan, ini roti sobek. Roti sobeknya itu enak banget, apalagi yang roti sobek spesial. Aku nggak ngerti bedanya apa. Spesial itu menteganya sih. Pakai Oh, mentega yang butter ya. iya, tapi kalau spesial itu kayak lebih Iya. Tapi dalamnya kita tuh sekarang lebih minyak gitu. Satu aja sih. Kalau sobek kita khusus pakai mentega butter sih. Jadi nggak ada bedanya, sekarang jadi satu. Jadi satu. Oh, kalau Jadi nggak zaman bingung. dulu tuh beda kan? Iya, Ada iya. roti sobek biasa dan ada roti sobek spesial. Iya. Kalau sekarang spesial semua ya Iya, spesial jadinya. semua. Iya. Itu enak banget loh. Gurih maksimal. Ini juga proses produksinya 1 malaman 12 jam. 12 jam nunggu mengembang. Nunggu mengembang. Ya. Terus ada Dan beberapa rasa ya kayaknya ya. Ada rasa keju, coklat, sama yang Kombinasi. kombinasi. Kosong juga ada. Oh, kosong juga ada. Ya. Terus ini juga kita pakai telurnya full telur kampung kalau ini. Telur Kalau roti sobek. kampung. Tuh, iya. Pantesan enak banget loh, guys. Nah, Nah, warnanya ini kan tuh lebih kuning ya. enaknya Paul. Terus coklatnya, aku rasa tuh coklatnya tuh beda sama toko roti lain loh. Lebih Kayaknya. kretes-kretes gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Kamu nggak ngerti Nggak nggak sih? Saya nggak ya selera orang beda-beda. Selera orang beda-beda. Semua sama-sama bagus. Tapi dari wajah dia nggak ngerti itu. Yang penting enak. Yang penting Kan kita enak nggak dan tahu otentik ya resep kan? roti lain orang nggak. Oh kayak iya apa, benar kan. juga. Kalau aku kan sering makan ya Iya. macam-macam. Kalau dia makannya roti go terus guys. Boleh dibuka nggak sih? Boleh, iya. Coba. Wes, udah kayak spring bed gitu nggak sih? Sulit. Pakai per. Nah, ini yang coklat ya. Aku tuh suka banget coklatnya tuh ya, sampai bawah-bawah gini, guys. Terus dia itu teksturnya tuh bolong-bolong gitu loh, berongga. Wow, ini enak banget. Coklatnya itu kremes-kremes. Terus warnanya tuh ya, kalau roti go, roti sobeknya itu sampai dalam itu kuning gini loh. Jadi gurih. Ini nih. The best roti di Purwokerto. Seriusan enak banget. Oh. Tekstur kulitnya, tekstur rotinya itu kayak gini loh. Nggak bantet, tau nggak sih? Apa sih namanya ya? Loh. Mantul jiwa.